bahwa jelas Tuhan datang bukan hanya untuk memberikan keselamatan. Sama halnya dengan kita, anak-anak Tuhan Yesus. Jika kita memiliki hubungan yang dekat dan karib dengan Tuhan, kita pasti akan meminta apa yang kita butuhkan kepadanya. Saudara, apakah salah jika kita berdoa agar keuangan kita dipulihkan atau hidup kita diberkati? Apakah saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu bisa digolongkan dalam doa yang memaksa, atau dengan kata lain kita bertindak kurang ajar kepada Tuhan? Atau ini yang dinamakan doa yang salah? Seorang anak yang dekat kepada orang tuanya, jika menginginkan sesuatu, dia akan memintanya. Anak itu pasti menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya. Mengapa? Karena dia mengenal orang tuanya, dia tahu apa yang dia butuhkan pasti diberikan. Mungkin saja nggak langsung diberikan karena alasan tertentu, tapi satu yang pasti, orang tuanya pasti mendengar permintaan anaknya. Sama halnya dengan kita, anak-anak Tuhan Yesus. Jika kita memiliki hubungan yang dekat dan karib dengan Tuhan, kita pasti akan meminta apa yang kita butuhkan kepadanya. Karena jika kita memiliki iman yang benar dan fokus kepada Tuhan Yesus, maka percayalah, jika setiap perbuatan kita akan dituntun kepada tindakan yang benar. Jika kita mengerti hati Tuhan, kita tidak akan pernah salah berdoa. Doa kita bukan untuk memuaskan keinginan hati kita, namun kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita diberi kuasa untuk menikmati banyak hal. Kita boleh saja menginginkan banyak hal dan merindukan banyak hal. Merindukan lawatan Tuhan, terobosan, mukjizat, kesembuhan, mukjizat keuangan, dan masih banyak lagi. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar kata-kata kelimpahan, apa yang ada dalam pikiran kita? Ayat tadi mengingatkan bahwa jelas Tuhan datang bukan hanya untuk memberikan keselamatan, menebus dosa kita, tapi Tuhan datang juga untuk memberi kita kehidupan, untuk kita memiliki kehidupan yang lebih dari berkelimpahan. Tuhan sudah berikan hidup, bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang berkemenangan. 1 Timotius 6 ayat 17. Berilah peringatan kepada orang-orang kaya masa kini, agar mereka tidak menjadi sombong dan berharap pada kekayaan yang tidak pasti, melainkan kepada Elohim yang hidup, yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati dengan kelimpahannya. Garis bawah, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati dengan limpahnya. Tangkap baik-baik pesan ini, karena anugerahnya kita memiliki kuasa untuk menikmati hidup yang Dia berikan dengan segala kelimpahan yang daripadanya. Matius 7 ayat 7 berkata, "Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Sebab setiap orang yang meminta, ia akan menerima, yang mencari, ia mendapat, yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Jadi jangan salahkan Tuhan jika hidup kita biasa-biasa, karena engkau tidak pernah minta sesuatu kepadanya. Jika saudara tahu posisi kita adalah anak pewaris, maka engkau pasti mengerti jika apa yang dimiliki Bapa itu adalah juga milikmu, dan engkau juga bisa menikmatinya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus mengasihi saudara.